Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yaitu relasi antar komponen. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laras dengan NPM 233510656 yang berasal dari kelas 4D. Nah, ada beberapa pokok pembahasan atau poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu komponen, yang kedua ada prompts, yang ketiga ada image, dan yang keempat atau yang terakhir ada slot. Nah, yang pertama untuk materi kali ini yaitu komponen. Komponen merupakan bangunan utama dalam membangun antarmuka pengguna atau UI. Jika kita analogikan, komponen ini merupakan sebuah kerangka atau sebuah bagian utama untuk membangun sebuah sistem, baik itu website maupun aplikasi. Nah, pada view terdapat 3 komponen yang utama. Yang pertama yaitu ada template yang merupakan struktur yang akan dirender pada saat kita membuat sebuah website. Nah, template ini mewakili dari HTML. Dan yang kedua ada script. Nah, script ini mewakili dari bahasa pemrograman JavaScript, yaitu tempat untuk kita menambahkan logika, baik itu data, prompts, method, emit, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada style. Nah, style itu merupakan cara kita untuk mendesain dari sebuah website yang telah kita buat supaya tampilannya lebih menarik dan si user lebih tertarik untuk membuka aplikasi atau website yang telah kita buka. Nah, selanjutnya yaitu ada prompts. Prompts ini sendiri digunakan untuk mengirim data dari file induk menuju ke file anak. Prompts hanya bersifat satu arah saja dan bisa mengirim data dalam bentuk string, integer, array, dan lain-lain. Nah, satu arah di sini yaitu dia hanya bisa mengirim dari file induk ke file anak saja dan tidak bisa sebaliknya. Nah, untuk contoh dari codingannya saya akan membuatnya secara live coding nanti ya. Untuk mempersingkat dari PPT yang telah saya buat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada image, yaitu kebalikan dari prompts yang tadi. Kalau prompts tadi mengirim dari file induk ke file anak. Nah, image ini digunakan untuk mengirim event dari file anak ke file induk, yaitu kebalikannya dari prompts tadi. Nah, biasanya sebagai respon terhadap interaksi. Nah, respon ini dicontohkan yaitu ketika kita membuat sebuah button. Nah, button tersebut diklik oleh user, maka image itu yang akan bekerja, mengirimkan sinyal ke file induk untuk mengirimkan pesan ke file anak. Nah, image bisa membawa data atau objek dan file induk menerima image dengan kode seperti yang ada di presentasi. Itu add nama event. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu slot.
Nah, slot ini digunakan untuk mengirim elemen HTML atau komponen dari file induk ke file anak dan ditampilkan di dalam file anak. Dan ditampilkan di dalam file anak. Nah, slot ini biasanya terdapat pada bagian template atau bagian HTML-nya. Nah, di sini saya menyisipkan dua buah contoh, yaitu dari file induk dan juga file anak. Pada file induk, kita menyisipkan pesan berupa paragraf, yaitu ini content slot dari parent atau file induk. Nah, di file anaknya diberikan sebuah elemen HTML, yaitu eh, berupa yang berupa slot yang diinisialisasikan dalam bentuk slot seperti div untuk mengelompokkan elemen-elemen. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingannya dari 4 komponen atau 4 pokok pembahasan yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kita telah masuk ke dalam Visual Studio Code untuk menerapkan dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang telah kita bahas dari dari presentasi yang telah saya jabarkan tadi. Yang pertama, saya membuat dua buah file view yang pada file pertama yaitu app.view sebagai file induk dan yang kedua yaitu pesan.view sebagai file anak. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport yaitu import ref untuk data-data yang akan kita masukkan ke dalam file view kita lebih reaktif. Selanjutnya, ketika kita sudah mengimpor ref, kita lanjut ke bagian template. Kita akan membuat sebuah div dengan nama class yaitu box. Lalu di dalam div ini kita membuat sebuah paragraf dengan menambahkan fungsi vif dengan nama fungsinya yaitu show message. Dan kelas dengan nama pesan. Lalu di dalam paragraf ini kita tambahkan message atau variable message. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian scriptnya. Nah, di sini kan tadi kita telah menambahkan variable message. Nah, message di sini belum kita inisialisasikan pada scriptnya. Kita buat terlebih dahulu to count to prompts, define prompts. Ini kita hapus. Nah, di dalam prompts ini itu ada message atau pesan, itu berbentuk string. Lalu kita buat sebuah variabel lagi yaitu const, itu show message dengan kondisi awalnya yaitu false, yaitu salah.
Lalu kita buat sebuah function function dengan nama functionnya yaitu klik. Nah, di dalam function ini kita menambahkan variable yaitu show message dot value sama dengan datanya, yaitu sama dengan kondisinya yaitu true. Nah, setelah kita membuat function dengan nama klik, pada bagian template-nya kita membuat sebuah button. Nah, mohon maaf saya lupa menjelaskan. Nah, klik di sini mewakili dari emit itu sendiri untuk memberikan event ke file induk. Nah, sedangkan prompts ini itu pesan yang akan diterima dari file induk untuk ditampilkan pada file anak. Nah, untuk men-trigger dari emit itu sendiri, kita akan membuat sebuah button. Membuat sebuah button dengan di dalamnya memiliki fungsi klik dengan nama klik. Harus klik. Dengan nama klik, dan nama buttonnya kita buat tampilkan pesan. Setelah kita buat beberapa fungsi dan juga template-nya, kita lanjut ke file app.view-nya. Itu yang pertama yang kita lakukan yaitu mengimport file pesan.view-nya supaya antara file app.view dan juga file pesan.view terhubung datanya. Kita memerlukan import di app.view-nya. Pesan itu yang berasal dari file pesan.view. Nah, pada bagian template kita akan membuat sebuah div dengan ID itu app. Lalu di dalam div ini kita buat sebuah pesan untuk menjalankan prompts yang akan kita ujian. Pesan pesan. Nah, di dalam pesan di sini kita tambahkan message yang akan kita kirimkan ke file anak. Message
Itu sama dengan isi message-nya yaitu, nah dengan isi message-nya yaitu kita buat di sini, ini adalah pesan dari prompts. Nah, coba kita lihat hasilnya terlebih dahulu untuk bagian prompts dan juga emit-nya. Nah, button yang telah kita buat tadi untuk men-trigger dari emit-nya telah tampil pada website yang telah kita buat. Nah, jika kita mengklik button tampilkan pesan, maka emit akan memberikan kode atau semacam sinyal pada file induk supaya file induk tersebut mengirimkan pesan ke file anak supaya file anak bisa menampilkan pesan dari file induk tersebut. Nah, sekarang coba kita klik button yang telah kita buat tadi. Nah, maka emit tersebut akan men-trigger atau memberikan sinyal pada file induk itu untuk menampilkan pesan ini adalah pesan dari prompts. Kita lanjut untuk membuat slot. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah slot dengan menambahkan fungsi yaitu slot. Nah, ini merupakan fungsi untuk menyimpan pesan atau elemen HTML yang ada pada file induk pada file anak yang akan dikirim ke file anak. Nah, pada file induknya kita membuat sebuah paragraf lagi dengan kalimat atau dengan sebuah paragraf. Slot digunakan untuk mengirim elemen HTML dari file induk ke file anak. Nah, paragraf yang ada pada kelompok pesan ini akan dikirim ke file anak karena kita telah menambahkan fungsi slot ini pada template-nya untuk menampung pesan yang akan kita kirim dari file induk ke file anak. Coba kita lihat hasilnya. Nah, slot yang telah kita buat atau paragraf atau bisa dibilang kalimat yang telah kita buat menggunakan slot akan tampil pada file anak. Nah, jika kita lihat tampilan pada website yang telah saya buat ini sungguh tidak menarik. Nah, sebelum itu saya akan membuat sebuah style untuk memperindah dari tampilan website yang telah saya buat ini. Nah, di sini saya telah menambahkan beberapa style untuk project yang telah saya buat. Jadi mari kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk hasil akhir dari sistem yang telah saya buat dengan menggunakan prompts,
emit, dan juga slot. Jadi tampilan akhirnya seperti ini. Nah, sebelum itu ada satu materi yang lupa saya tunjukkan. Nah, untuk komponen yang telah kita bahas pada slide presentasi sebelumnya. Nah, yang dimaksud komponen pada file view itu yaitu script itu sendiri. Ini merupakan komponen. Selanjutnya itu template. Ini juga komponen. Dan yang terakhir adalah style. Nah, tiga tersebut adalah komponen utama yang ada pada view. Nah, untuk kesimpulan dari video saya kali ini yaitu dalam Vue.js, komponen yang digunakan untuk membagi UI menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Komunikasi antara komponen dilakukan melalui prompts, emit, dan slot. Nah, prompts itu sendiri yang telah kita bahas tadi berfungsi untuk mengirim data dari file induk ke file anak. Lalu file anak akan menampilkan pesan yang dikirim dari file induk tersebut. Sedangkan emit digunakan untuk mengirim event dari file anak ke file induk. Itu memberikan sinyal melalui perantara button dan sejenisnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada slot, yaitu memungkinkan file induk mengirim konten-konten HTML baik itu paragraf dan lain-lain ke dalam file anak untuk ditampilkan pada file anak itu sendiri. Nah, ketiganya jika kita satukan akan membentuk sebuah sistem komunikasi yang fleksibel dan juga efisien sehingga aplikasi lebih modular dan juga mudah untuk dikelola. Nah, telah sampailah kita ke penghujung dari slide presentasi yang telah saya buat ini. Setelah kita membahas tentang fungsi-fungsi dari komponen, prompts, emit, slot, dan juga telah melakukan live coding untuk membentuk sebuah sistem yang menggabungkan dari materi yang telah kita bahas tersebut. Maka video saya kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata atau penyampaian dan juga ada penjelasan materi yang kurang bisa dimengerti, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.